Kalian lihat tatapan tajam ini. Sebuah tatapan yang datang dari seseorang yang sungguh ingin melihat timnya membanggakan Indonesia. Dia begitu komunikatif dengan seorang Tom Hai. Pemain yang di musim ini seperti menjadi jembatan agar taktik Boyan Hodak bisa benar-benar mulus di lapangan. Dia membangun tim ini benar-benar sampai ke akarnya. Dia tak pernah membeda-bedakan para pemainnya. Jika kamu tak punya nama besar, dan jika kamu bukanlah kapten tim, sungguh tak masalah jika pemain itu bersuara lantang, menguatkan satu sama lain. Itulah yang sedang kita saksikan, bagaimana seorang Julio Cesar berteriak dengan lantang menyemangati seluruh pemain hingga ofisial Persib yang ada di locker room. The first thing is you show. The first thing is you show who's win. Come on, press. I'm Sid. Go back. Come on. Sebuah bukti jika ia membentuk tim ini tanpa membeda-bedakan pemainnya. Tak ada lagi sekat di sana, apalagi menyimpan sebuah istilah anak emas. Jika kita menyaksikan cuplikan ini, sebuah scene yang diunggah oleh ofisial Persib Bandung. Sebelum memasuki lapangan, terlihat ada raut wajah tegang yang tak bisa disembunyikan oleh Tom Hai. Namun sekali lagi mereka melangkah ke lapangan dengan gagah serta membawa tatapan tajam. Seolah-olah Persib adalah maung yang siap menerkam Selangor, walaupun arena itu ada di rumah sang lawan. Walaupun kita semua tahu Selangor menggila di awal, mereka bukan hanya mencetak gol cepat, tapi proses gol itu sungguh membuat pertahanan Persib terlihat seperti debu yang dihantam badai. Coba kalian perhatikan lagi proses gol itu, yaitu proses bagaimana gol pertama dilesatkan. Mark Klok dan Bergensen bertabrakan. Kemudian Eliano salah ambil sekali, dan justru terpental keluar lapangan. Dan gol itu pun menghukum Persib. Kemudian ketika gol kedua bagi tim tuan rumah terjadi, ada sebuah penampakan yang tak banyak orang sadari, karena terlalu fokus dengan bagaimana Matikardi tak sengaja melesatkan gol bunuh diri. Ya, Tom Hai langsung menghampiri Eliano. Seperti ada pesan besar serta peringatan dari Tom untuk seorang Eliano. 2 gol ini datang dari sektor yang kamu jaga. Sebuah peringatan untuk seorang Eliano dari Tom Hai, agar jangan lengah lagi di sisi itu. Syukurnya Boyan Hodak membentuk tim ini benar-benar dengan kedewasaan. Marah mungkin iya, sedih pun tak bisa terelakkan. Namun tak ada yang baper apalagi tersinggung. Semuanya tahu dan semuanya punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya agar Persib Bandung harus keluar dari ketertinggalan dan menang. Namun disinilah keajaiban itu berawal. Di ruang ganti, di saat kelelahan mulai terasa dan frustasi mulai menerpa punggawa Persib, Boyan Hodak benar-benar mengambil peran krusialnya. Far from the best. But problem is that it's 2-0. We can come back for sure. Hodak bilang kalau kita sudah berikan yang terbaik, tak masalah. Tapi yang kita tunjukkan jauh dari yang terbaik. Ya, dia marah, kecewa, dan dia menyayangkan bagaimana bisa kalian selalu kalah duel melawan pemain lawan. Bahkan tarikan napas Boyan Hodak yang dalam itu benar-benar seperti menghantam kesadaran pada punggawa Persib bahwa apa yang mereka tunjukkan sungguh membuat sang pelatih kecewa. They concede 2 matches, 4 goals. And today we have chances, but non-stop. Even our chances, they win the ball. They win the ball because we are waiting. But why not goal? Luciano, Eliano, dan Putros tampaknya benar-benar tersentak dengan apa yang dikatakan oleh seorang Boyan Hodak saat itu. Saat sesi pemahaman perubahan taktik yang disampaikan asisten pelatih, Boyan Hodak hanya memegang kepalanya, dan semua pun tahu ada gejolak luar biasa yang teramat panas di kepalanya. Otak permainan di lini tengah yakni Tom Hai dan pemimpin di barisan pertahanan yaitu Julio Cesar pun sungguh mencerna setiap taktik itu dengan begitu dalam. Dan kalian tahu, disinilah peran krusial dari seorang Mark Klok. Ia memang hanya mengingatkan, tapi sebenarnya ia sedang mengajak para punggawa Persib untuk kembali sejenak ke masa lalu, bahwa di kompetisi yang sama,
Persib pernah di situasi semacam ini. Persib tertinggal 2-0 di babak pertama dan kemudian berhasil comeback 2-3 di babak kedua. Don't forward, win more second half, win more duel. Same happens in Singapore last year. We are 2-0 behind in half time, we win 3-2. Why not today? Why not today? Come on, believe. Don't lie. Ya, Mark Locke mengingatkan, jika dulu saja bisa, kenapa hari ini tidak? Dan benar saja di babak kedua, mereka masuk ke lapangan dan benar-benar seperti harimau yang lapar. 2-1, 2-2, hingga 2-3, skor berbalik untuk keunggulan Persib. Pembalasan paling epik yang mengejutkan. Bukan hanya untuk supporter Persib, tapi juga membuat supporter Selangor FC tak percaya. Mereka mungkin mengatakan dalam hati kecil mereka, rasanya mustahil. Bagaimana mungkin tim yang kami bangga-banggakan ini sudah unggul 2 gol, justru harus dibalas dengan cara yang paling menyakitkan oleh tim bernama Persib Bandung. Dan itu terjadi di rumah kami sendiri. Malam itu sungguh menjadi akhir yang membuat kita semua sulit berkata-kata. Bagi para bobotoh, mereka mengira itu akan menjadi malam kelabu yang kelam. Namun sungguh para punggawa Persib mampu merubah kesedihan itu menjadi sukacita. Tom yang awalnya sendu dan merasakan kesedihan saat tertinggal 2-0 pun, akhirnya di penghujung laga, ia benar-benar merasakan atmosfer kemenangan bersama para bobotoh yang hadir di stadion. Adam Alis, pemain yang selalu melucu, pemain yang selalu membuat tawa kita semua pecah, di malam yang magis itu, ia pun bahkan tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Matanya memerah, suaranya bergetar. Saking bangganya ia menjadi bagian dari Persib Bandung. Para pemain yang berada di locker room babak pertama terlihat begitu lesu, saking sakitnya tertinggal 2-0 di babak pertama. Di akhir laga, emosi mereka justru meledak-ledak, saking bahagianya mereka dengan apa yang dicapai Persib Bandung malam itu. Yang paling haru adalah Eliano, pemain yang paling pendiam, yang di babak pertama ia lengah 2 kali bahkan sampai disemprot oleh Tom Hai. Di penghujung laga, ia begitu menikmati momen indah bersama Persib Bandung. Sebuah kemenangan yang tampaknya sungguh jauh berbeda dari kemenangan yang sering ia rasakan di Belanda sana. Dan yang paling haru lagi ialah bagaimana pelukan dari Boyan Hodak ke Beckham Putra, Teja Paku Alam, dan Adam Alis seperti menggambarkan pesan tersirat bahwa ia sungguh bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Sungguh beliau adalah pelatih yang benar-benar dicintai oleh supporter Persib Bandung. Coba kalian perhatikan bagaimana ia mengapresiasi dan menghampiri para supporter yang datang jauh-jauh ke negeri Malaysia untuk mendukung tim kesayangan mereka. Sungguh ada raut wajah dan ekspresi yang tak biasa dari seorang Boyan Hodak malam itu. Sebuah ekspresi yang tak hanya membuat para bobotoh semakin respek kepada pelatih ini, tapi juga ekspresi yang seperti menghantam kesedihan para bobotoh juga karena isunya. PSSI sudah memasukkan nama Boyan Hodak sebagai kandidat untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Yang mana kontrak Boyan Hodak bersama Persib itu tak lama lagi akan berakhir, yakni hanya sampai bulan Mei 2026. Ya, itu memang masih menjadi sebuah rumor. Namun rumor itu sungguh masif beredar di kalangan supporter Persib maupun supporter Timnas Indonesia. Saking jeniusnya pelatih ini, dia sampai-sampai seperti diperebutkan oleh 2 kubu supporter. Bagi bobotoh, jelas mereka tak ingin hendak menyudahi kontraknya. Dan mereka ingin pelatih kesayangan mereka ini terus membersamai Persib untuk terus meraih trofi demi trofi setiap musimnya. Di sisi lain bagi supporter Timnas Indonesia, Boyan Hodak adalah salah satu kandidat terbaik karena Hodak tak perlu lagi memahami kultur sepak bola Indonesia. Karena dia sudah benar-benar mengerti. Ia tak perlu lagi sulit memahami budaya-budaya di Indonesia. Dan yang lebih penting, ia tak perlu kesulitan lagi dalam memahami bagaimana karakter supporter yang ada di Indonesia.
Karena Boyan Hodak sungguh benar-benar mengerti bahwa yang supporter itu mau bukanlah permainan indah, bukan juga penguasaan bola yang dominan, atau filosofi-filosofi total football ala gerbong-gerbong Belanda. Yang supporter mau cukup satu dan sederhana, yang penting kita bisa menang. Dan Hodak adalah pelatih yang sungguh tahu bagaimana caranya untuk menang. Kini momen kebahagiaan dan comeback dramatis melawan Selangor FC adalah comeback yang mungkin tak dapat mereka lupakan dalam karir sepak bola mereka. Dan jangan heran, mereka bereuforia, mereka berselebrasi, mereka merayakan. Karena kemenangan ini sungguh mengantarkan Persib amat dekat untuk melangkah ke babak selanjutnya ACL 2. Bahkan Tom yang sebelumnya terlihat hancur berkeping-keping di timnas Indonesia, bersama Persib, ia sungguh menggila dalam menikmati momen bahagia itu. Sungguh Persib ini adalah obat. Sungguh Persib adalah sukacita. Bukan hanya bagi para pendukungnya, tapi juga bagi mereka yang hancur di tempat lain, kemudian mampu bangkit bersama Persib Bandung. Dan malam itu di bawah langit Malaysia yang terkenal tak ramah bagi Indonesia, kita menyaksikan bukan sekadar sebuah kemenangan sepak bola. Kita menyaksikan bagaimana Persib Bandung menulis ulang arti perjuangan. Bagaimana luka bisa berubah menjadi tenaga, dan bagaimana marah bisa disulap menjadi kemenangan. Malam itu para pemain tak hanya menaklukkan Selangor FC, mereka menaklukkan ketakutan mereka sendiri. Mereka menunjukkan kepada Asia, bahkan kepada dunia, bahwa klub ini tidak pernah datang hanya untuk bermain. Mereka datang untuk membuktikan. Boyan Hodak mungkin bukan orang Indonesia, tapi malam itu jiwanya terasa lebih Indonesia dari siapapun yang berdiri di pinggir lapangan. Ia marah seperti ayah yang kecewa, namun tersenyum seperti ayah yang bangga. Dan dari tatapan mata itu, tatapan yang dulu menuntut, kini berubah menjadi tatapan bangga. Kita tahu betapa dalam cintanya terhadap tim ini, betapa ia sungguh mencintai Persib Bandung. Karena selama masih ada pelatih bernama Boyan Hodak, selama masih ada pemain yang berlari untuk lambang di dada, dan selama masih ada bobotoh yang bernyanyi tanpa lelah, percayakan saja, tak ada yang mustahil bagi klub bernama Persib Bandung.